Kudus. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Sore ini adalah perayaan kudus Misa Malam Natal. Misa pada sore ini akan dipersembahkan oleh Romo Robi CSSR dan Romo Mans CSSR. Pada misa hari ini, berkat anak ditiadakan. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan semua alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore yang penuh berkat ini, kita berkumpul sebagai umat Allah untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sore ini, kita merayakan kasih Allah yang sempurna, yang diwujudkan melalui kelahiran Sang Putra di Betlehem. Dia datang ke dunia bukan hanya sebagai seorang bayi, tetapi sebagai terang yang membawa keselamatan dan damai bagi umat manusia. Ekaristi Kudus pada sore ini menjadi kesempatan yang indah untuk memperbaharui iman kita, memperdalam kasih kita kepada Allah dan sesama, serta menghidupi makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana sukacita dan keheningan sore ini, marilah kita siapkan hati dan membuka diri untuk menerima kehadirannya dalam hidup kita dengan hati penuh syukur. Menyambut Yesus dalam doa dan penyembahan, memuliakan Tuhan yang telah memberi kita anugerah terbesar dalam hidup ini. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan petugas liturgi memasuki altar kudus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersembah sujud kepadamu atas peristiwa inkarnasi yang terjadi di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Pada malam ini kami rayakan peristiwa itu dalam suasana sukacita. Maka kami mohon, sudilah memberkati kandang Natal ini yang kami gunakan untuk mengenang peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus.
Yesus, dengan hati bersyukur dan sukacita, kami mengenang kelahiran-Mu yang lahir di palungan sederhana, sebagai tanda ciptaan-Mu yang besar bagi umat manusia. Bimbinglah keluarga kami, agar selalu meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh dan berkembang menjadi keluarga Katolik yang beriman teguh dan menyala, misioner dan berdaya kuat, dan tetap mengembangkan diri berdasarkan pengharapan dan cinta kasih. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghancurkan semangat kekeluargaan dan paguyuban, seperti pertengkaran, iri hati, dan dengki, egoisme, dan ingin menang sendiri. Kuatkanlah kami dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, serta kebahagiaan keluarga dan masyarakat kami. Karena kami kaum kudus menjadi penyalur kasih-Mu di dunia ini, khususnya di masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kepada-Mu kami berdoa. Datanglah ya Yesus dan kasihanilah keluarga kami. Yesus, Juru Selamat kami yang sejati, atas nama umat-Mu yang sujud di sini, di malam Natal ini, kami ucapkan selamat datang ke dunia di paroki kami, paroki Cijantung Gereja Katolik Bersama, di keluarga kami, di hidup kami, di dalam hati kami. Sudah lama kami mempersiapkan kedatangan, sudah tak sabar kami menantikan. Banyak yang kami bicarakan dengan-Mu, semuanya kami mau serahkan kepada-Mu. Oh Sang Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai, mari tinggallah terus bersama kami. Oh Mesias, Sang Juru Selamat, utusan Bapa, selamatkanlah kami dari belenggu dosa. Oh Bayi Natal pembawa damai, taburkanlah damai itu di dalam dunia dan bangsa kami. Dulu pintu boleh tertutup, tetapi sekarang pintu hati kami terbuka dengan lebar menyambut-Mu. Silakan Yesus merajalela atas kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin.
akan kamu saksikan kemuliaannya. Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Selamat sore semua. Apa kabarnya? Luar biasa puji Tuhan. Sukacita kita semua boleh bersatu dalam perayaan Natal pada kesempatan sore malam hari ini. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, kita semua bersatu untuk memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat kita. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk mengikuti panggilan malaikat kepada gembala. Tema Natal yang diberikan kali ini yaitu seruan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Seruan ini tentunya mengajak kita semua untuk merayakan Natal dengan sukacita, dan terutama kita pergi dan menjumpai Yesus yang menantikan kita datang untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepadanya. Dialah Sang Raja Damai, Sang Penebus yang lahir untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui tema ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita semua diajak untuk memperdalam spiritualitas kita, hidup rohani kita. Melaluinya kita diajak meninggalkan segala kekhawatiran, segala kesibukan, dan juga segala macam permasalahan dan kegelisahan kita. Dan dengan hati penuh sukacita, dengan kerendahan hati, kita pergi ke Bethlehem. Kita menyambut Dia yang lahir di tengah-tengah kita. Bagi kita, Bethlehem bukan saja hanya sebuah tempat fisik, tetapi pada kesempatan ini saat kita merayakan Natal, Bethlehem bagi kita adalah simbol hati kita yang senantiasa selalu terbuka untuk menerima Yesus yang lahir dalam hidup kita. Hati kita adalah Bethlehem. Karena itu, marilah sekarang kita bersama-sama menyambut kelahiran Kristus yang membawa terang, kedamaian dan keselamatan bagi dunia, dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
penuh berkat ini, kami merayakan kelahiran Putra Yesus Kristus di Betlehem. Kami datang dengan hati yang penuh sukacita, siap menyambutnya sebagai terang yang menerangi dunia. Semoga perayaan ini mengingatkan kami untuk memperhatikan seperti Betlehem, agar Kristus dapat lahir dalam hidup kami dan membawa damai serta kasih-Nya bagi dunia. Sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami, yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Baca dari kitab Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jatah. Sebab Ku menekan bangsa itu, dan ganda yang di atas bahunya, serta tongkat penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan ini. Setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang mengikutinya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Esa, Raja Muda. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini, wahai
kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan.
Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rasa-rasanya kita itu baru saja merayakan Natal. Perayaan Natal tahun lalu itu serasa baru kemarin, tetapi sekarang tiba-tiba sudah Natal aja. Memang di akhir Maret kemarin kita merayakan Paskah yang pekan suci. Tetapi entah kenapa biasanya cara kita merayakan Natal itu selalu lebih meriah daripada cara kita merayakan Paskah. Walaupun secara liturgis dan secara teologis Paskah itu seharusnya menjadi puncak perayaan iman kita. Tetapi Natal itu selalu menjadi sebuah perayaan yang unik. Bahkan saya sendiri pun selalu suka dengan perayaan Natal. Setiap kali lihat dekorasi Natal pasti rasanya itu beda gitu. Langsung terasa, wah, Natal sudah dekat, walaupun waktu itu masih bisa Advent misalnya. Apalagi kalau sudah mulai dekat Natal, kue Natal mulai berdatangan, kami para romo selalu kebanjiran kue Natal. Senang gitu. Enaknya dari romo ya. Juga kalau dengar lagu-lagu Natal luar biasa sekali, entah itu lagu-lagu klasik ataupun lagu yang baru saja diciptakan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mereka tahu kalau ada satu lagu Natal itu yang para romo nggak suka. Saya nggak tahu romo ya, saya nggak ada romo di sini, tetapi saya sendiri secara pribadi ada satu lagu Natal yang saya tuh nggak suka dengar kalau orang menyanyikan lagu itu. Tahu nggak lagu apa itu? Nggak tahu ya. Tapi lagunya cukup familiar. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Waktu orang-orang menyanyikan lagu itu, kalau para romo tuh dengarnya kayak gini. Single man, single man, single all the way. Selamat Natal, Bapak Saudara sekalian. Tema Natal kita pada tahun ini, tahun 2024, tema ini diusulkan oleh KWI dan juga PDI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu diambil dari Injil yang tadi dibacakan Lukas bab 2. Lengkapnya itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Reaksi saya pertama waktu membaca tema ini, saya itu bertanya dalam hati, ngapain kita pergi ke Bethlehem? Pakai acara sekarang lagi, bukannya di sana sedang perang. Emangnya mau cari peluru nyasar? Mari kita pergi ke
ke Bethlehem. Saya membaca sebuah berita tadi malam di internet. Judul berita itu menurut saya menarik sekaligus cukup menyentuh. Bethlehem will experience another truly silent night this Christmas. Bethlehem akan mengalami Natal dalam kesunyian tahun ini. Kalau kurang lebih 15-nya. Dan ini tahun kedua. Biasanya pada perayaan Natal itu alun-alun di depan gereja kelahiran Kristus di Bethlehem, the Church of the Nativity, itu selalu penuh dengan orang. Ada sekian banyak peziarah yang pergi ke sana. Ada sekian banyak wisatawan yang pergi ke sana. Bahkan di awal Desember itu hotel-hotel sudah mulai penuh dengan orang-orang. Tapi sudah sejak 2 tahun ini semuanya itu tidak terjadi. Padahal itu adalah kota kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang sekarang sedang berlomba-lomba keluar dari Bethlehem hanya karena perang yang sedang berkecamuk di sana. Hanya karena kekejaman perang yang setiap hari menelan nyawa manusia. Tidak hanya 1 atau 2 orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Saya itu kadang berpikir, merefleksikan begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang-orang di sana bisa merasakan damai dan sukacita Natal seperti yang kita lihat sekarang ini di gereja Sabtu Alsus Sangga Cidang di sini. Bagaimana orang-orang di Bethlehem saat ini merayakan Natal di sana? Dan saya juga agak sedikit nakal bertanya dalam hati, seandainya Bethlehem 2000-an tahun yang lalu ketika Yesus lahir itu situasinya seperti sekarang ini, apakah Tuhan Yesus masih mau dilahirkan di sana? Seandainya Bethlehem waktu itu pun menjadi arena perang yang ganas seperti sekarang ini, apakah Tuhan Yesus masih mau dilahirkan di Bethlehem seperti itu? Dan dalam refleksi saya, tanpa keraguan sekalipun, saya yakin jawabannya adalah iya. Tuhan Yesus pasti masih mau dilahirkan di Bethlehem, walaupun Bethlehem menjadi arena peperangan seperti ini. Dan kalau kita mau lihat sejarah 2000-an tahun lalu ketika Tuhan Yesus dilahirkan itu, Bethlehem pun dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Israel pada waktu itu juga hidup dalam penderitaan. Dan Tuhan Yesus memilih Bethlehem, tempat di mana umatnya sedang menderita, untuk dilahirkan di sana. Kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem itu kota yang jauh lebih besar daripada Bethlehem. Dan dia memilih dilahirkan dalam situasi yang ekstrim. Kita lihat di kandang Natal yang telah dibuat dengan bagus sekali oleh tim dekorasi di gereja ini, sudah diinkulturasikan dengan begitu baik, tetapi masih kelihatan simbol-simbol kesederhanaan di sana. Dan waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan dalam situasi yang sangat ekstrim, di dalam kandang hewan, terbaring di dalam palungan yang kotor, hanya ditemani oleh ayah dan ibunya, juga para gembala miskin beserta hewan-hewan gembalaannya. Tentu saja pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih, mengapa Allah kita mau melakukan semuanya ini? Mengapa Allah kita mau menjadi manusia sama seperti kita, manusia yang fana? Mengapa Allah kita mau turun ke dunia yang kotor, dunia yang kejam,
dunia yang penuh penderitaan. Saya meminjam tulisannya Santo Alfonsus Maria de Ligori. Santo Alfonsus adalah pendiri kongregasi CSSR atau Redemptoris. Saya dan Romo Robi adalah anggota Redemptoris. Dia menjelaskan teologi inkarnasi dengan memulainya dengan menjelaskan tentang kegalauan atau kegemparan yang terjadi di surga antara Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus galau karena mereka melihat manusia itu selalu saja jatuh dalam dosa. Manusia itu selalu saja jauh dari Allah. Allah Tritunggal yang Maha Kudus sudah melakukan segala cara agar mengajak manusia itu bisa kembali dekat kepada Allah. Mengajak manusia untuk bisa mencintai Allah sama seperti Allah yang telah terlebih dahulu mencintai Allah. Sayangnya selalu saja gagal. Manusia diciptakan dengan cara yang istimewa, ditempatkan dalam taman Eden dengan sukacita kebahagiaan seperti surga. Bahkan di dalam taman itu manusia jatuh dalam dosa. Lalu manusia diampuni, Allah membentuk mereka menjadi umat pilihan bangsa terjanji. Kemudian mereka mengkhianati Allah, Allah membiarkan mereka dijajah oleh Mesir. Dalam penderitaan mereka berdoa kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Setelah diampuni mereka berdosa lagi sampai mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Mereka bertobat, mohon ampun, Allah ampuni lagi. Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa. Sejarah keselamatan itu selalu diwarnai dengan jatuh dalam dosa, pertobatan, pengampunan, jatuh dalam dosa, pertobatan, pengampunan. Itu lagi. Tapi Allah kita karena terlalu mencintai kita, Dia tetap mengampuni kita. Itu menurut Santo Alfonsus. Tetapi sebelum peristiwa inkarnasi, menurut imajinasi Santo Alfonsus ada diskusi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mereka berdiskusi harus ada cara yang lain, harus ada cara yang lebih istimewa agar bisa membuat manusia sadar bahwa kita dalam tanda petik Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh mencintai manusia. Lalu mereka memutuskan salah satu dari antara Allah Tritunggal yang Maha Kudus harus menjadi manusia. Itulah bedanya. Misalnya ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Allah memang membantu bangsa Israel ketika mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Tetapi Allah sendiri tidak berjalan bersama dengan mereka di padang gurun. Allah sendiri tidak pernah merasakan kelaparan dan kehausan seperti yang mereka rasakan di padang gurun. Allah hanya menyediakan mana sebagai roti, juga air dari wadah yang keras. Ketika mereka dibuang di Babel, Allah memang kemudian membawa mereka kembali keluar dari pembuangan. Tetapi Allah tidak pernah merasakan deritanya hidup di pembuangan. Tetapi di zaman perjanjian baru, Allah memutuskan Allah harus menjadi manusia supaya merasakan setiap suka duka hidup manusia. Dari dalam rahim ibu sampai di rahim ibu pertuni, dari kelahiran sampai kematian. Itulah alasannya mengapa Allah rela mau menjadi manusia. Apa untungnya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Supaya kalau ketika kita dikhianati, ketika kita sakit hati karena dikhianati oleh orang yang kita cintai dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena Allah di dalam diri Yesus yang pernah jadi manusia pernah dikhianati oleh orang yang disayangi, muridnya sendiri. Ketika kita kelaparan, ketika kita kehausan, dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena di dalam diri Yesus, Allah yang menjadi manusia, Dia pernah kelaparan sampai mencari makan di buah pohon ara. Ketika kita keletihan dalam pekerjaan, ketika raga kita terasa begitu letih karena begitu banyak beban hidup, dan kita berdoa, Allah mengerti. Karena Yesus pernah mengalami keletihan yang sama
sampai dia harus menghindar pergi ke Suriah untuk beristirahat, dan di sana dia berjumpa dengan wanita Samaria. Dan ketika kita difitnah, dan ketika kita digosipin, ketika kita dituduh atas sebuah kesalahan yang tidak kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena Allah di dalam diri Yesus yang menjadi manusia pernah difitnah dan dijatuhi hukuman mati, bahkan sampai masuk ke dalam dunia mati. Ketika kita manusia selalu menghadapi kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, Allah akan masuk ke sana supaya kita itu gak sendirian, supaya dalam setiap penderitaan dan beban hidup kita harus selalu ingat Allah berjalan bersama dengan kita. Saya suka mendengar Robi di kata pengantar tadi mengatakan Bethlehem itu tidak hanya tempat di Israel sana, di dekat Yerusalem sana. Bethlehem adalah juga hati kita. Bethlehem adalah juga keluarga kita. Bethlehem adalah juga paroki kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita beruntung duka, marilah kita ke Bethlehem, karena Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan dia rela menjadi makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum dalam rupa tubuh dan darahnya sendiri, agar dia benar-benar bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih, Natal tahun ini memberikan kita pesan indah, pesan mulia, pesan istimewa ini, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, lahir juga di dalam hati kita, lahir juga di dalam keluarga kita, lahir juga di dalam paroki kita dan di kehidupan kita. Kita tidak pernah sendirian. Maka marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin. Kita bangkit berdiri, kita melalui iman kita yang mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya pada Allah, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat jawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu dalam tubuh Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaiki diri, umat dan masyarakat seturut keadaanmu. Marilah kita aman. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran di Palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
salam sebagai uluran tangan kami menerima roti dan ampunan dari persaudaraan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara bersama persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami tunjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia akan bersatu dengan Engkau, dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan berkah. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata bumi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami mengajukan pada kemuliaan bagi dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
menerima dan memberkati kemuliaan ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan apostolik. Semoga Tuhan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan melindunginya di seluruh bumi bersama hamba Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, dan para penjaga yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan hamba dengan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepada Tuhan tenang dan kami yang hormati. Bagi mereka kami bawa persembahan kepada-Mu. Ingatlah juga mereka yang mempersembahkan kepada tukar pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penerusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami menaikkan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawat, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan dalam persatuan dengan Yesus, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawat, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para fakir bumi yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Matius, Bartolomeus, Martinus, Simon dan Tadeus, Linus, Herenus, Ernest, Sixtus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Rosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka segera Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah jalan hidup kami sehari-hari dalam damai, luputkanlah kami dari hukuman kami, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai perbuatan yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang terus dan mulia, dan dengan menghadap langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu. Ia memberkati, membaca, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia menghadiahkan yang buruk ini dengan tangan yang kudus dan mulia. Sekali lagi satu juga syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan hal ini sebagai kenangan akan datang.
Anugerah misteri iman kita. Kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi kedatangan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan tarian murah dan pemberian kurban kudus, kurban tahap permukaan, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah yang berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan Ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh negara tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan berterai iman dan berserah dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang damai, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Santo Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan kemampunan-Mu demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, memutuskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantarannya bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
hidup kami, supaya kami mengalami kekuatan dari kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang berbahagia dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara itu dikasih pada malam Natal yang suci, para malaikat bernyanyi, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai sejahtera di bumi pada orang yang berkenan kepadanya. Marilah kita mohon dan mengalah kepada Sang Raja Damai dan menolong perlindungan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan beserta kita. Saling berbagi salam dari Kristus. Lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga Kristus melindungi kita sampai ke kehidupan.
Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatlah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kebenaran kerajaan yang abadi. Demi Kristus, Tuhan yang mengantara kami. Selamat sore, Romo, Suster, Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua memanjatkan puji syukur bagi Tuhan Sang Raja yang baik. Hari ini kita diperkenankan berkumpul bersama di Gereja Santo Aloysius Gonzaga, Paroki Cijantung, untuk merayakan misa malam Natal 2024 dengan hikmat, tertib, aman, lancar, meriah dalam suasana kebersamaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita patut bersyukur pula karena suasana yang penuh sukacita dan kedamaian ini Allah menyalurkan kasih-Nya melalui tangan-tangan yang dipilihnya. Maka pada kesempatan ini izinkan kami sebagai Panitia Natal Wilayah 5 Yohanes Norman, lingkungan Santo Alfonsus, Santa Teresia, dan lingkungan Blasius, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan perayaan Natal malam hari ini. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Romo Paroki yang selalu membimbing dan menyemangati kami sebagai panitia. Dewan Paroki Harian yang dengan setia memberikan arahan dan dukungan kepada panitia. Koordinator wilayah, ketua lingkungan, semua seksi dan kelompok kategori paroki, poster, karyawan gereja yang selalu membantu panitia. Dan Rami Pasarbo, Kapolsek Pasarbo, dan Denma Kopassus, Desibu Cijantung, dan Denpom Cijantung, beserta seluruh jajarannya yang telah mengamankan terselenggaranya perayaan Natal ini. Camat Pasarbo, Lurah, Kopda Kamtipmas, dan Satpol PP Cijantung, Ketua RT 04 dan Ketua RT 02 RT 04 Cijantung, Ketua RT 06 dan Ketua RT 06 RW 06 Cijantung yang selalu mendukung kegiatan di paroki kita. Ketua Umum Yayasan Ignatius Selamat Riyadi dan Ketua Umum Yayasan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah menyiapkan lahan parkir untuk umat. Kepala Puskesmas Pasarbo yang telah mendukung kita dengan ambulans siaga. Segenap umat paroki yang dengan semangat turut serta dalam kegiatan. Para donatur dan terus hati memberikan dukungan untuk berbagi kasih. Romo Robi CSSR, Romo Mansuri CSSR yang telah memberikan pelayanan misa di sore malam hari ini, dan semua petugas paroki pada masa ini. Kor dari wilayah 5, Dirjen wilayah yang mohon maaf banget, wilayah
Dirjen Pak Frans, Organis, terima kasih telah mengumumkan suara yang indah. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan lagi. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Penata Bunga yang kebetulan tahun ini kami sebagai panitia. Kami sungguh luar biasa melihat ibu kita begitu kompak dan kerjasama mereka. Terakhir kemarin mereka sampai sore bahkan setelah maghrib mereka masih ada di sini menghias gereja kita, altar. Di sana ada kandang Natal bernuansa Betawi akan dihadirkan dengan becak dan ada sekitar ongkir. Tentu hal ini sebuah apresiasi sekali kepada Ibu Penata Bunga yang selama ini mereka menjadi tulang punggung gereja kita untuk dia setiap kali perayaan Misa. Semoga segala upaya dan kerjasama kita layak untuk kita persembahkan pada Tuhan. Tanpa kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam perayaan rangkaian kegiatan Natal tahun 2024 ini. Akhirnya dengan tema Natal, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Maka marilah kita kembali kepada kedamaian hati, di mana ada semangat kasih, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebelum mengakhiri kata sambutan saya akan membacakan sebuah pantun. Malam Natal bintang cemerlang, udara dingin menusuk tulang. Natal tiba hati pun riang. Selamat Natal umat paroki Cijantung. Selamat merayakan Natal, berkat pemerintahan kita semua. Tuhan memberkati. Umat beriman terkasih, saya akan menyampaikan dalam dua bagian. Pertama, ucapan Natal dan terima kasih. Yang kedua, sebelum berkat penutup nanti, saya membacakan proklamasi tahun jubileum 2025. Yang pertama, saya sebagai pastor paroki bersama Rombini dan juga Romans yang bisa berselebrasi pada kesempatan ini, komunitas pastoral, anggota DPH, Dewan Harian Paroki Ciganti, dan juga Dewan Pleno. Dari tempat ini mau mengucapkan salam dan selamat sukacita Natal untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati dengan cinta dan kedamaian, dan semoga terang Natal mengobatkan hati kita dan memberikan harapan, keyakinan teguh dalam iman menghadapi tahun 2025. Seperti kata Roman dalam khotbah tadi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Yang walaupun sebagai iman Roman itu single man all the way, ya. Yes, we are single but we never talk. Itu ya, intinya Tuhan selalu beserta kita. Pada momen-momen seperti ini, pada perayaan Natal, kita belum sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih. Selain yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Natal tadi, ya, saya juga sebagai pastor paroki bersama Rombini dan Romans, anggota DPH Dewan Pleno, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Natal, ya, dari wilayah 5 lingkungan Indonesia, lingkungan Polisi atas kerja keras, ya,
yang sudah dilakukan selama ini dalam persiapan merayakan Natal sehingga sampai pada hari hanya kita boleh merayakan Natal dengan suasana yang sangat meriah ya. Terima kasih banyak panitia ya, berkat Tuhan dan semangat terus berada dalam kehidupan iman kalian, keluarga kalian. Dan tentunya terima kasih yang sama kepada semua para pemerintahan. Saya tidak bisa ngomong satu persatu, baik daripada kecamatan, kelurahan, maupun dari Kiapanan, Polres, dan pihak tentara, masyarakat yang sudah dengan berbelah hati mengamankan, ya, menjaga situasi sehingga pada kesempatan ini kita boleh merayakan Natal dengan aman, dengan tenang, dan dengan gembira ya. Terima kasih banyak untuk semua ini. Dan juga terima kasih yang berikut untuk semua petugas Liturgi pada malam hari ini ya, yang sudah membantu saya disebut satu persatu. Saya disebut anggota Korea dari wilayah 5 itu kan ya, saya sengaja sebut koreksi ya. Wilayah 6 itu Pak Joseph, Antonius, dan Gregorius. Luar biasa, kita tepuk tangan ya. Habis menghidupkan liturgi pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan selain itu ya, semua yang sudah terlibat, baik dari saya kalau sebut satu persatu saya lupa ya. Baik semua petugas liturgi, seksi-seksi yang ada di provinsi Jambi. Saya melihat mulai dari konsus sampai dengan tata bunga ya, yang sudah sibuk sungguh-sungguh mempersiapkan Natal ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk semua itu kita berterima kasih. Jadi ini perayaan kita dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi kita bergembira atas semua itu, kita bersuka cita. Karena itu pantun saya membalas pantun dari Ketua Panitia Natal tadi. Berangkat terus anak wanita sedang salam orang Jakarta. Sang penebus lahir ke dunia untuk selamatkan kita semua. Sekali lagi untuk semua umat yang hadir, terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan membacakan promulgasi tahun 2020. Saudara-saudariku terkasih, pada perayaan Ekaristi malam Natal, mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, secara resmi Bapak Suci Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus sebagai penanda dimulainya tahun jubileum 2025 dengan tema Persiara Pengharapan. Bersama Bapak Uskup Aceh dalam misa malam Natal ini, kita memulai perjalanan rohani selama tahun jubileum 2025. Pintu suci di semua perokok atau kota Santa akan dibuka pada perayaan Ekaristi di Paroki Cijantung ini pada tanggal 5 Januari 2025. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengharapan akan kasih Tuhan dan juga mewujudkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi saudara-saudari kita, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Demikian promulgasi tahun 2020. Berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita berdiri dan mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat kita.
Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penerimaan putranya telah mengawal kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci, mengawal kegelapan dosa dari saudara dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan akan kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwakilkan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pengantar Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penerimaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi malam Natal kita sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan